Shalom, 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 haleluya, haleluya, selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Dan luar biasa, hari ini kita telah berada dalam penghujung pasal dalam kitab Ulangan, yaitu kitab Ulangan pasal yang ke-34. Sekali lagi luar biasa, hari ini kita akan menyelesaikan pembacaan kitab Ulangan, yakni pasal yang ke-34 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah akhir kisah Musa dan sekaligus menjadi pasal penutup dari kitab Ulangan ini. Dari pasal ini kita akan melihat bahwa perjalanan Musa itu ibarat perjalanan orang Kristen. Dia mengalami 3 pergumulan besar dalam hidupnya. Yang pertama, Musa harus bergumul dengan masa lalunya yang kelam. Dari masa bayinya saja dia harus dihanyutkan ke sungai untuk menghindari pembantaian bayi-bayi orang Ibrani di Mesir. Lalu ketika pemuda dia melakukan pembunuhan dan dia dikejar-kejar. Tetapi Musa tetap beranjak menuju rencana Allah yang sempurna. Dia tidak mau hidup pada masa lalu. Dan kalau masih saja ada orang Kristen yang hidup pada masa lalunya, itu berarti dia hidup dalam kekalahan. Yang penting adalah sekarang. Amin. Masa lalu Anda biarlah terkubur bersama dengan waktu. Yang kedua, Musa harus keluar dari tempat yang nyaman dan menuju panggilan Allah. Di padang belantara dalam masa pelariannya, dia tinggal di rumah yang menyenangkan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan istri dan mertuanya. Hidupnya tenang dan nyaman. Tetapi Allah memanggil dia untuk masuk ke dalam pekerjaan yang membutuhkan tantangan, bahkan bahaya. Di semak belukar Allah menyapanya dan memanggilnya. Bukan hal yang mudah bagi Musa untuk meninggalkan tempat nyamannya di padang gurun. Namun, ia mau melakukannya demi pekerjaan mulia. Yang jadi pertanyaan buat kita hari ini dari pengalaman Musa adalah, apakah Anda juga merasa enggan menjawab panggilan Allah? Apa masalahnya karena Anda terlalu nyaman di tempat Anda dan enggan untuk beranjak? Bukalah telinga Anda lebar-lebar saat Allah membisikkan kepada Anda mengenai rencana yang lebih besar daripada apa yang Anda pikirkan tentang hidup Anda. Tuhan memanggil Anda untuk melakukan banyak perkara yang mungkin kita harus meninggalkan kenyamanan-kenyamanan kita. Kita harus meninggalkan kenyamanan dalam pikiran kita mungkin. Kita harus meninggalkan kenyamanan untuk tidak diperlakukan tidak adil bagi orang lain. Nyatanya terkadang ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, banyak keadaan kita akhirnya tidak nyaman. Namun percayalah, seperti Tuhan menyertai Musa, Anda dan saya juga pasti disertai Tuhan asal saja kita mengikuti panggilannya. Amin. Yang ketiga, Musa harus mengatasi kecemasannya. Musa harus mengatasi kecemasan atas dirinya dan masa depannya. Saat panggilan Allah datang kepadanya, Musa tidak serta-merta berkata ya, bahkan dia mencoba untuk menolaknya dengan berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Lalarnya berbicara bahwa tugas itu berat. Tetapi dia lupa bahwa bila Allah memberikan tugas, berarti dia pula yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara, inilah yang menjadi masalah bagi banyak orang Kristen. Mereka merasa tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan pekerjaan Allah. Mereka merasa memiliki ketidakmampuan untuk mengampuni, ketidakmampuan untuk memberi, ketidakmampuan untuk memaafkan, ketidakmampuan untuk melakukan banyak hal yang Tuhan inginkan dari dalam diri kita. Ingatlah, Allah sanggup memberikan kekuatan kepada Anda untuk melakukan apa yang dipercayakannya untuk Anda. Dan tujuannya jelas, sasarannya jelas bahwa Anda pasti bisa menyelesaikannya. Bukan dengan kuat dan gagah Anda, beserta dengan Roh Kudusnya, kita cakap menanggung segala perkara. Amin.
Hendaklah kita sama seperti Musa yang dengan tegar mampu mengakhiri semua pekerjaan Allah. Meskipun ada insiden yang menyebabkan dia tidak diizinkan masuk ke Kanaan, namun perhatikan hal ini. Dalam kesehariannya, sungguh Musa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Di lain hal, kita juga harus tetap mengingat bahwa Allah itu tetap konsisten dengan kekudusannya. Itu sebabnya Musa tidak diperkenankan masuk ke Kanaan itu. Semoga kita menjadi Musa yang diperkenan masuk dalam kekekalannya. Amin. Setelah kita berjumpa secara pribadi, pengalaman demi pengalaman selama kita hidup, banyak mukjizat, banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Namun ingat, jangan sampai pengalaman itu hanya di bumi ini saja. Biar kiranya pengalaman itu juga kita bawa sampai pada kekekalan. Karena Tuhan berkata, "Sabaslah engkau hai hambaku yang baik dan setia." Amin. Tuhan menunggu kita dalam kekekalannya. Karena itu kuatlah, tetaplah semangat, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan panggilannya atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan kiranya digenapi firman yang berjanji kepada kita bahwa apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nantikan dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita lanjutkan pada besok hari. Tunggu kitab apa yang akan kita baca. Karena itu tetap bersemangat dan kuat di dalam Tuhan. Shalom.